Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Di video yang ke-950 ini, kita akan membahas tentang EMIS, siswa baru dari EMIS. Ini kalau ada mutasi atau ada siswa baru dari EMIS, siswa baru dari EMIS, siswa baru dari EMIS, mutasi EMIS. Oke. Kita bahas ya. Tapi sebelum itu buat teman-teman jangan lupa follow saluran WA Ngapakpedia karena di sini saya sering berbagi informasi singkat, terus konten-konten, pesan-pesan moral gitu ya. Buat teman-teman yang sebenarnya pengen cepet-cepet ngerjain dapodik tapi terkendala gitu. Ya pokoknya follow aja saluran WA Ngapakpedia ya biar tidak ketinggalan informasi dari YouTube Ngapakpedia. Oke, kita bahas dulu tentang ini teman-teman karena kita butuh penjelasan untuk praktek, kita nanti praktekkan tapi penjelasannya dulu perlu saya tegaskan ya. Siswa baru dari EMIS. Nah, kita harus cari tahu dulu sekolah EMIS itu apa aja gitu ya. Setahu saya sekolah EMIS pertama ada RA yang setara TK, kalau MI setara SD, MTS setara SMP, dan MA setara SMA. Ini tidak mungkin ada siswa baru dari MA ya, kecuali mutasi. Karena kan kalau siswa baru dari MA berarti dia mau kuliah dong, gitu ya. Jadi yang di Dapodik hanya ada di TK sampai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, setahu saya begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Itu kita pahami dulu tentang sekolah EMIS. Yang kedua, prosedur kelulusan EMIS juga perlu teman-teman tahu ya bahwa prosedur kelulusan EMIS itu setahu saya tidak sama dengan prosedur kelulusan TK sampai SMA sederajat. Mereka itu tidak lulus otomatis sehingga harus diproses manual oleh sekolahnya. Dalam hal ini tentunya operator sekolah. Nah, hal inilah yang mengakibatkan prosedur tarik siswa baru dari EMIS sedikit terhambat atau terlambat. Ya, ini benar-benar dirasakan setiap tahun. Oke. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya tentang tarik siswa baru atau mutasi EMIS. Ini perlu teman-teman pahami ya, bahwa tarik siswa baru itu berbeda dengan siswa mutasi. Tarik siswa baru bisa di menu EMIS, tapi kalau mutasi dari EMIS biasanya input manual di menu non-dapodik atau EMIS di SP Datadiknya. Oke. Nah, kemudian kita di sini kita simak dua cara tarik siswa baru dari IMIS. Ini yang pertama nih, tarik di SP Datadik. Jadi di sini saya sudah record tadi jam 00.20 sebelum saya membuat konten ini saya rekam dulu cara tarik dari EMIS ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kita ke menu aplikasi ya, kemudian ke PD baru. Nah, kemudian kita ke menu EMIS. Kalau ini belum muncul kita tunggu dulu aja. Tunggu dulu sampai data provinsi. Nah, ini mulai muncul ya. Provinsi, kabupaten. Ini kabupatennya sabar. Ya, sabar. Nah, kabupatennya. Cut. Ini kita pilih. Kemudian sekolah kita pilih. Kita klik tampilkan. Nah, seperti ini. Nah, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi, sebenarnya sampai di sini bisa teman-teman. Kalau nanti sudah normal ya. Kita bicara sudah normal ya. Kalau sudah normal itu nanti seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah normal itu nanti silakan teman-teman cari aja data siswanya ya. Nah, di sini cari aja data siswanya teman-teman. Oh, sebentar. Nah, pokoknya kalau nama siswanya sudah muncul silakan dipilih dan ditarik dan didaftarkan. Intinya sama kayak narik dari Dapodik. Tapi jika nama sekolah atau nama siswanya tidak muncul bisa jadi karena ya, ini perlu teman-teman pahami. Pertama, karena belum diluluskan oleh operator madrasahnya ya. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi karena tadi sudah dijelaskan lulusnya itu tidak otomatis. Yang kedua, bisa aja masalah server nih teman-teman bisa lihat sendiri. Saya akses jam setengah satu pun kondisinya masih seperti ini. Dan yang ketiga nih, isi sendiri sama kalian ya teman-teman. Capek saya nunggu server pendidikan kita maju. Ayo teman-teman silakan tinggalkan pesan di kolom komentar.
pesan buat server pendidikan kita gimana? Kualitas server pendidikan kita. Tulis, pokoknya wajib teman-teman tulis biar rame gitu ya. Keluh kesah kalian silakan ungkapkan, oke? Itu yang pertama dan yang cara kedua input manual penting diperhatikan. Bang, kok boleh input manual? Katanya nggak boleh kemarin di video abang gitu ya. Oke, jadi saya jelaskan. Cara input manual untuk siswa EMIS itu boleh ya teman-teman, bisa saja dilakukan. Nah, input manual untuk SD bisa didapodik langsung, sedangkan input manual SMP, SMA, SMK harus di SP-Datadik jika sudah dibuka tentunya ya. Nanti pokoknya kalian perhatikan dulu. Kemudian sangat disarankan sudah sinkron terlebih dahulu ketika mau nambah siswa baru yang dari EMIS. Nah, isi data siswa dengan lengkap sama persis dengan data dari EMIS-nya. Nanti kan pasti kembar datanya ganda gitu ya. Jika input di SP-Datadik, maka hubungi admin dinas agar disetujui. Karena kalau tidak disetujui, ya nggak bisa masuk ke Dapodik kita. Nah, kalian bisa cek progres siswa di SP-Datadik juga di menu non-Dapodik tersebut, apakah sudah disetujui atau belum. Nanti ada menu rekapan yang terdaftarnya, teman-teman. Pengajuan di siswa baru non-Dapodiknya nanti ada di daftarnya ya. Nah, kita yang selanjutnya tarik data jika sudah disetujui, itu pasti teman-teman udah paham ya. Kemudian menu input manual siswa di EMIS saat video ini dibuat masih belum dibuka ya. Penambahan siswa baru dari luar Dapodik EMIS untuk saat ini belum bisa diakses ya, sabar. Nah, resiko dan solusinya makanya ini kita teman-teman perlu perhatikan ya. Kalau ada resiko ya perlu diperhatikan, lalu kalau ada solusi ya bisa diikuti ya. Resiko yang pertama jelas butuh proses persetujuan dinas ya karena ini input manual. Kemudian data dijamin ganda. Ya, pasti nanti akan ganda di virtual PD-nya. Kemudian bisa jadi salah ketik isian data. Nah, karena kita input manual bisa aja kita ada keceletot gitu ya jarinya ya salah ketik dan kita nggak teliti gitu tahu-tahu datanya salah ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya jelas yang pertama kita datang ke dinas, minta persetujuan agar cepat. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Jika datanya ganda, maka minta merger data ke dinas. Dengan catatan, siswa di EMIS sebelumnya sudah diluluskan. Dan ini prosesnya tidak cepat. Itu pun kalau dinasnya mau. Kalau dinasnya tidak mau ya berarti ditunggu merger otomatis dari Pusdatin seperti itu. Tapi tidak menjamin bisa dilakukan sebelum 31 Agustus 2025. Nah, Ngapakpedia itu ngomong, Bang, kenapa katanya nggak boleh input manual siswa dari EMIS. Gini, saya itu menyampaikan sesuai prosedur dulu ya. Yang sesuai prosedur yang benar dulu, kalau masih ada waktu. Nah, kalau sudah tidak ada waktu, silakan gas, pokoknya sikat ya. Jadi, pesan saya jadilah OPS yang sabar ya teman-teman dalam segala hal. Jadi, perlu bertahap, masih lama gitu. Tapi kalau udah nggak sabar ya udah biasa lah seperti itu ya kondisi server kita ya. Terima kasih. Itu saja dari saya untuk video penjelasan cara tambah siswa baru dari EMIS. Semoga video ini bermanfaat, tapi saya yakin kayaknya tidak bermanfaat. Orang kita nggak bisa memproses tarik data siswa dari EMIS-nya ya. Jadi mohon maaf, saya perlu membuat video ini untuk menyampaikan alternatif saja atau pemahaman saja. Untuk prosedurnya ya sesuai kondisi server kita. Gitu teman-teman, terima kasih. Semoga nggak jadi semoga lagi, tadi udah diucapin ya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bahasa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.